Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja mencoba mobil baru di perusahaannya. Pria tersebut bernama Aditya. Setelah itu, bosnya memberitahukan kalau perusahaan mereka akan meluncurkan mobil baru dan Aditya yang akan menangani pemasaran mobil itu ke Kanada. Dia juga dipromosikan akan naik jabatan. Tapi Aditya terlihat sedang memikirkan sesuatu dan ternyata dia melupakan pertunangannya hari ini yang akan dilakukan jam 6 sore, sedangkan sekarang sudah lewat jam 6. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Sonia yang merupakan pacar Aditya. Dia sedang menunggu kedatangan Aditya karena pertunangan mereka akan segera dimulai. Diketahui, ternyata Sonia merupakan perancang busana yang terkenal dan di sana terlihat teman-temannya memuji keberhasilannya. Dalam waktu dekat ini, Sonia akan pergi ke Paris untuk menghadiri acara fashion show di sana. Tidak lama kemudian Aditya datang bersama bosnya. Pada saat akan melakukan acara pertunangan, tiba-tiba Aditya dibuat kaget karena cincin pertunangannya tertinggal di kantor. Pada saat dia memberitahu bosnya kalau hari ini adalah hari pertunangannya, dan kejadian itu diketahui keluarga Aditya. Semua keluarganya mencemaskan hal itu, tapi untung saja nenek Aditya yang mengetahui hal itu. Dia memberikan anting-anting miliknya untuk dipasangkan di jari Sonia. Dan hingga akhirnya, acara pertunangan pun berjalan dengan sempurna. Singkat cerita, setelah pertunangan mereka, Aditya akan pergi ke Kanada. Begitu juga dengan Sonia yang akan pergi ke Paris untuk acara fashion show. Saat di dalam pesawat, Sonia yang ingin tidur, dia terganggu dengan tangisan anak kecil yang tidak jauh dari tempat duduk mereka. Aditya mengatakan kalau dia menyukai anak kecil dan setelah menikah nanti, dia ingin segera mempunyai seorang anak. Tapi Sonia menolak hal itu karena dia belum siap menjadi seorang ibu. Lagi pula, dia ingin fokus dulu dengan karirnya. Dan setelah 5-6 tahun menikah, baru dia menginginkan seorang anak. Mendengar itu, Aditya hanya diam saja. Dia juga sedikit kecewa karena Sonia selalu mementingkan karir daripada masa depan mereka. Setibanya di bandara, mereka berpisah. Lalu Sonia melanjutkan perjalanannya ke Paris. Aditya dijemput oleh adiknya yang bernama Simran bersama suami dan anaknya. Dia juga dijemput oleh sopir dari perusahaannya. Setelah itu, Aditya dibawa ke apartemen. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Nawab yang juga tinggal di sana karena dia juga bekerja di perusahaan tempat Aditya bekerja. Setelah itu, Nawab mengenalkan Aditya kepada bos mereka yang bernama Malik. Dan diketahui, ternyata perusahaan tersebut merupakan dealer mobil terbesar di Kanada. Lalu Malik mengajak Aditya untuk test drive mobil baru mereka. Setelah test drive, Malik sangat kagum dengan cara Aditya menyetir mobil yang sangat bagus. Lalu dia menawarkan Aditya ikut lomba balap mobil untuk mewakili perusahaan mereka. Dengan senang hati, Aditya menerima tawaran itu. Kemudian, scene berpindah. Saat naik lift, Aditya tidak sengaja bertemu gadis cantik bernama Jia. Aditya sangat kagum dengan kecantikan Jia. Dia terus memandangnya. Jia yang melihat Aditya terus melihatnya. Dia mengatakan, kalau kau lepas tanganmu dari tombolnya, maka liftnya akan berjalan. Dengan rasa malu, Aditya melepaskan tangannya dari tombol lift. Di rumah Simran, Aditya bermain game dengan keponakannya, tapi dia tidak bisa memainkan game itu. Keponakannya mengatakan, gamenya sekarang dalam keadaan pause. Kalau kau lepas tanganmu dari tombolnya, maka permainan akan dimulai. Mendengar itu, sontak saja Aditya langsung teringat dengan perkataan Jia waktu di lift. Keesokan harinya, Aditya yang sedang berlari membawa minuman kopi di tangannya. Tanpa sengaja dia menabrak Jia yang membuat baju Jia kotor, dan ini pertemuan kedua mereka. Aditya mengajak Jia ke apartemennya untuk membersihkan bajunya. Awalnya Jia menolak karena dia sedang buru-buru, tapi saat ingin pergi, anak-anak mengejeknya dengan baju kotor seperti itu.
Dan akhirnya, Jia pergi ke apartemen Aditya untuk mengetikkan pakaiannya. Setelah mengganti pakaian, Aditya memuji kecantikan Jia dan juga minta maaf atas kejadian yang menimpanya. Jia tidak mempermasalahkan hal itu. Dia beranggapan kejadian itu hanyalah suatu kecelakaan. Tapi Aditya mengatakan kalau itu bukan sekedar kecelakaan, melainkan awal pertemuan mereka. Dan itu sudah ditakdir oleh Tuhan untuk mempertemukan mereka. Mendengar itu, Jia hanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Aditya. Lalu dia pamit untuk pergi. Tidak berselang lama, Jia kembali lagi karena tasnya ketinggalan. Tapi dia membuat hidung Aditya berdarah pada saat membukakan pintu. Jia minta maaf, kemudian mengambil tasnya dan memberikan tisu kepada Aditya. Setelah itu dia pergi, sedangkan Aditya terus melihatnya. Saat di mall, mereka kembali tabrakan, dan kali ini Aditya mengajak Jia untuk kenalan. Setelah itu Aditya bertanya, kenapa setiap kali bertemu dengan Jia, dia selalu melihat Jia membawa banyak tas. Jia menjawab kalau dia sedang belanja untuk berbagai kebutuhannya. Malam harinya, Jia menelpon Jennifer, yang merupakan sekretaris Karan, yaitu pacarnya. Jia kesal dengan Karan karena dia tidak pernah ada waktu untuknya, dan hari ini dia berjanji akan menemaninya untuk belanja keperluan pernikahan mereka, tapi dia tidak menepati janjinya. Jennifer berusaha membujuk Jia untuk bisa mengerti dengan keadaan Karan yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Lalu Jennifer bertanya tentang apa saja belanja Jia hari ini. Jia menjawab kalau dia membeli buku untuk Karan, tapi ternyata bukunya itu tertukar dengan milik Aditya. Di sisi lain, Aditya juga baru mengetahui hal itu. Kemudian scene berpindah. Saat di kafe, Aditya senyum-senyum sendiri. Nawab yang melihat itu dia bertanya apa yang sedang Aditya pikirkan, tapi Aditya tidak mau memberitahunya. Tidak lama kemudian pelayan datang untuk menanyakan apa pesanan mereka selain minuman itu. Nawab yang melihat Jia baru tiba di kafe tersebut, dia memberitahu pelayan kalau temannya menginginkan gadis yang berbaju pink yang ada di sana. Aditya kaget setelah melihat kedatangan Jia. Lalu Nawab pergi pura-pura ke toilet, padahal dia menyuruh Jia menghampiri Aditya. Aditya senang bisa bertemu kembali dengan Jia, begitu juga sebaliknya. Tidak lama kemudian seorang pria datang menghampiri mereka sambil memberi minuman, karena hari itu adalah hari pernikahannya dengan istrinya. Setelah itu, pria tersebut dansa dengan istrinya. Lalu Jia bertanya kepada Aditya, apa yang tetap menyatukan mereka bersama setelah sekian tahun menikah. Lalu Aditya menjawab kalau perasaanlah yang telah menyatukan mereka agar tetap bersama. Jia hanya diam mendengar jawaban dari Aditya sambil menatapnya. Kemudian Aditya mengantar Jia kembali ke hotelnya dengan menggunakan kereta kuda. Di sana mereka banyak bercerita dan ternyata mereka sama-sama berasal dari India. Banyak kecocokan di antara mereka, mulai dari restoran tempat mereka sering kunjungi, bahkan makanan favorit mereka juga sama. Jia mengatakan, mungkin saja waktu di Mumbai mereka sering berpapasan, tapi Aditya menyangkalnya kalau mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Karena jika mereka pernah bertemu, Aditya pasti berhenti diam melihatnya sampai Jia lewat dari hadapannya. Jia kembali terdiam setelah mendengar perkataan dari Aditya. Pada saat Aditya ingin mencium Jia, tiba-tiba saja Jia teringat kalau dia sudah bertunangan dengan kekasihnya. Sontak saja membuatnya turun dari kereta lalu pergi meninggalkan Aditya. Namun siapa sangka, di tengah jalan Jia dirampok beberapa preman yang ingin minta uang kepadanya. Jia lalu berteriak, tapi untung saja teriakannya itu didengar oleh Aditya. Lalu Aditya langsung menghajar preman-preman itu. Jia dibuat kaget dengan sikap Aditya yang begitu mengkhawatirkan keadaannya, dan mulai saat itu dia baru menyadari kalau sebenarnya Aditya mencintainya. Begitu juga dengan Jia yang mulai tumbuh benih-benih cinta di hatinya. Setelah itu, Aditya kembali mengantar Jia ke hotelnya. Sebelum pergi, Jia mengucapkan terima kasih kepada Aditya karena telah membantunya. Keesokan harinya, Malik memarahi karyawannya karena penjualan mobil mereka tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Padahal perusahaan mereka adalah dealer terbaik di Kanada. Mereka juga menjual mobil-mobil baru dan berkualitas.
Tidak lama kemudian Jia datang untuk mengajak Aditya pergi makan siang bersamanya. Tapi Aditya menolak karena bosnya sekarang sedang marah. Lalu Aditya mengajak Jia pergi ke pesta ulang tahun keponakannya nanti malam. Untuk sedikit menenangkan bosnya, Aditya pura-pura kalau Jia akan membeli mobil tersebut. Lalu mereka pergi. Malam harinya, Aditya dan Jia pergi ke pesta ulang tahun keponakan Aditya. Di sana semua orang kaget melihat Aditya bersama gadis lain, karena yang mereka tahu selama ini, Aditya sudah bertunangan dengan Sonia. Aditya mengatakan kalau Jia adalah temannya, dan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Lalu Aditya mengenalkan Jia kepada keluarganya. Singkat cerita, balapan mobil pun dimulai. Jia juga datang ke sana untuk memberi semangat kepada Aditya. Tapi Aditya sedikit bingung, karena Nawab sebagai navigatornya tidak bisa menemaninya, karena dia sakit perut dan sering ke toilet. Aditya bermaksud untuk mengundurkan diri dari balapan tersebut, tapi tiba-tiba Jia menawarkan dirinya untuk menjadi navigator. Tanpa berpikir panjang, Aditya langsung menerima tawaran tersebut. Dan hingga akhirnya mereka pun menang. Aditya kembali mengantar Jia ke hotelnya. Karena merasa lapar, Aditya mengajak Jia makan di kafe yang tidak jauh dari hotel tersebut. Tapi sebelum itu, Jia ingin mandi terlebih dahulu, lalu menyuruh Aditya untuk menunggunya 5 menit. Aditya yang sudah lama menunggu, tapi Jia tidak kunjung datang. Lalu dia menghampiri Jia di kamarnya. Tapi tidak disangka, ternyata Karan juga ada di sana yang merupakan tunangan Jia. Karan bertanya kepada Jia, siapa pria itu? Tapi sontak saja Aditya menjawab kalau dia OB di hotel tersebut yang ingin membersihkan kamar mereka. Karan sedikit kesal karena seorang OB mengganggunya, lalu dia menyuruh Aditya untuk membersihkan kamar tersebut. Jia yang melihat itu dia merasa sedih karena orang yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Malam harinya, Karan mengajak Jia ke pesta perusahaannya. Di sana Jia merasa tidak nyaman karena Karan memperlihatkan kemesraannya di depan umum, apalagi Karan berusaha menciumnya. Setelah itu, paman Karan mengenalkan Karan dengan teman-temannya. Diketahui, ternyata orang tua Karan sudah meninggal, dan perusahaan keluarganya diteruskan oleh Karan, sehingga menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Lalu, Karan pergi menemui teman-temannya yang lain, dan meninggalkan Jia begitu saja. Jia sedih, karena Karan tidak pernah ada waktu untuknya. Saat bersamanya pun dia masih sibuk dengan urusan pekerjaan. Jia yang merasa kesal lalu dia pergi dari sana. Dan ternyata dia pergi ke apartemen Aditya, yang membuat Aditya sedikit kaget melihat kedatangan Jia dalam keadaan basah kuyup. Di sana Jia minta maaf karena dia tahu Aditya marah kepadanya, tapi Aditya hanya diam saja. Lalu Aditya menyuruh Jia untuk ganti pakaian menggunakan pakaiannya. Setelah itu mereka minum kopi bersama. Di sana Jia menceritakan kalau orang tuanya dulu tidak pernah akur karena ayahnya begitu sibuk dengan bisnisnya, sedangkan ibunya selalu diabaikan, yang akhirnya ibunya bunuh diri karena tidak sanggup didiamkan terus oleh suaminya. Semua orang mengira kalau ibu Jia meninggal karena bunuh diri, tapi Jia yakin ibunya meninggal itu karena ayahnya yang tidak pernah peduli dengannya. Karena hujan semakin lebat, Aditya meminta Jia untuk menginap di sana dan Jia menyetujuinya. Setelah itu, mereka nonton film bersama, dan ternyata film tersebut merupakan film kesukaan mereka. Aditya yang sudah lama mencintai Jia, lalu dia bertanya, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Mendengar itu, Jia kaget dan juga senang, tapi dia hanya diam saja. Dengan perlahan, Jia menyandarkan kepalanya lalu tidur di pelukan Aditya. Keesokan paginya, Jia terbangun. Dia menyadari kalau Aditya tidak tidur semalaman. Aditya mengatakan kalau dia masih menunggu jawaban dari pertanyaannya semalam. Dengan malu-malu, Jia mengatakan kalau nanti sore jam 6, dia akan memberikan jawabannya di restoran tempat mereka sering bertemu. Setelah itu, Jia kembali ke rumah Karan. Setibanya di sana, Jia disambut oleh Jennifer. Lalu Jennifer bertanya, dengan siapa kamu pergi semalam? Jia mulai menceritakan tentangnya dengan Aditya. Mulai dari pertemuan pertama mereka, sampai sekarang mereka saling mencintai dan bisa mengerti satu sama lain. Mendengar itu, Jennifer kaget
karena Jia lupa kalau dia sudah bertunangan dengan Karan. Dia tahu persis sifat Karan. Kalau dia sudah mencintai seseorang, maka orang itu harus menjadi miliknya, dan dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan yang ia inginkan. Dengan santainya, Jia menjawab kalau dia tidak peduli dengan Karan. Yang penting baginya, dia mencintai Aditya, dan Aditya juga mencintainya. Jennifer berusaha mengingatkan Jia untuk jangan pernah membuat Karan marah, karena Karan tipe orang yang tidak bisa memaafkan. Tidak lama kemudian Karan datang. Ia memeluk Jia dari belakang, tapi Jia menghindar darinya karena dia masih kesal dengan Karan yang meninggalkannya begitu saja. Karan minta maaf karena dia tahu perbuatannya waktu di pesta membuat Jia kesal dengannya. Sebelum pergi, Karan menyadari kalau pakaian Jia terlalu kebesaran dan tidak cocok untuknya. Di sisi lain, Aditya memberitahu Nawab kalau ibu Jia meninggal karena ayahnya sendiri yang terus mendiamkan istrinya. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya, dan ayah Jia yang harus bertanggung jawab atas kematian ibunya. Setelah itu, Aditya pergi ke resto tempat mereka sering bertemu untuk menunggu jawaban dari Jia. Di tempat lain, Jia yang ingin pergi tiba-tiba Karan memanggilnya. Jia kaget karena Karan tiba-tiba ada di sana, dan ternyata Karan mengetahui kalau Jia dekat dengan pria lain. Karan memperingatkan Jia untuk tidak mencoba mempermainkan cintanya, karena dia bisa melakukan apapun yang menjadi penghalang di antara mereka. Tidak lama kemudian, ayah Jia datang memarahinya sambil menunjukkan koran yang ia baca. Ternyata, apa yang diceritakan Jia kepada Aditya tentang orang tuanya sudah diketahui oleh banyak orang yang membuat ayahnya malu, karena di koran tersebut mengabarkan kalau istrinya meninggal itu karena dirinya. Ayahnya yang marah lalu mengajak Jia kembali ke India sekarang juga. Jia kecewa dengan Aditya. Dia tidak menyangka kalau Aditya menyebarkan berita itu kepada orang lain yang membuat keluarganya sekarang menjadi malu. Di sisi lain, Aditya yang sudah lama menunggu, kemudian dia pergi ke hotel Jia. Tapi setibanya di sana, Aditya diberitahukan kalau Jia sudah mengosongkan kamarnya dan akan pergi ke India hari ini. Lalu Aditya menyusul Jia ke bandara. Di sana dia mengikuti Jia yang masuk ke kamar mandi. Aditya bingung dengan berubahnya sikap Jia kepadanya. Jia menyesal telah menceritakan tentang orang tuanya kepada Aditya. Dia bahkan tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Tapi Aditya dengan mudahnya menceritakan hal itu kepada orang lain, hanya demi uang. Tapi Aditya bingung apa yang sedang Jia katakan. Lalu Jia menunjukkan berita di koran tentang ibunya yang dibunuh oleh ayahnya sendiri. Aditya meyakinkan kalau bukan dia yang menceritakannya. Tapi Jia yang sudah terlanjur kecewa dan sakit hati, dia tidak percaya lagi dengan Aditya. Dia juga menyesal telah menghabiskan waktunya bersama Aditya selama ini. Lalu dia pergi. Aditya hanya bisa melihat kepergian Jia dengan Karan sambil menahan sakit hatinya. Saat ingin pergi, tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang, dan ternyata itu adalah Sonia yang membuat Aditya kaget karena dia tidak menyangka kalau Sonia sudah kembali dari Paris. Malam harinya, mereka mengobrol di tepi kolam. Di sana, Sonia banyak bercerita tentang pekerjaannya di Paris. Tapi Aditya hanya diam saja, tanpa berkata apapun. Lalu Sonia memberitahukan kalau besok dia akan kembali ke India, karena dia ada pekerjaan untuk menyiapkan pernikahan seseorang. Keesokan harinya, Nawab minta maaf kepada Aditya, karena dia yang telah membuat Aditya bertengkar dengan Jia. Ternyata, Nawab yang telah menceritakan tentang orang tua Jia kepada temannya dalam keadaan mabuk, dan dia tidak menyangka waktu itu ada seorang wartawan yang juga mendengar ceritanya. Lalu wartawan tersebut menerbitkan cerita itu di koran. Nawab benar-benar menyesal telah menceritakan hal itu kepada orang lain. Dengan tersenyum, Aditya mengatakan untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena semuanya sudah terlambat. Singkat cerita, Aditya dan yang lainnya juga kembali ke India untuk melangsungkan pernikahannya dengan Sonia. Di sana mereka disambut oleh keluarganya dengan penuh bahagia. Tidak lama kemudian, nenek Aditya mengatakan kalau Sonia yang menelpon. Sonia minta maaf karena dia tidak bisa menjemput Aditya di bandara karena masih ada pekerjaan. Lalu Sonia minta tolong Aditya untuk mengantar gaun pengantin milik pelanggannya ke hotel karena hari ini pelanggannya akan menikah. Setelah itu, Aditya dan Nawab langsung mengantar gaun pengantin itu kepada Sonia. Setibanya di sana, Aditya sangat kaget. Ternyata gaun pengantin yang dibawanya itu adalah milik Jia yang akan menikah dengan Karan hari ini. Lalu Sonia mengenalkan Aditya dengan Jia. Karan yang ada di sana, dia sedikit mengingat Aditya kalau mereka pernah bertemu sebelumnya
Tapi Karan tidak begitu memikirkan hal itu. Lalu dia mengundang Sonia dan Aditya untuk datang ke pestanya yang sebentar lagi akan dimulai. Setelah itu, Jia bertanya kepada Karan, apa yang membuat pernikahan mereka tetap bertahan setelah mereka menikah. Karan menjawab kalau akte pernikahan mereka yang membuat pernikahan mereka tetap bertahan. Karan banyak memberi jawaban, tapi tidak satu pun jawabannya yang sama dengan jawaban Aditya dulu. Kalau perasaanlah yang akan menyatukan mereka setelah menikah. Singkat cerita, akhirnya Jia dan Karan pun menikah. Tapi terlihat Jia tidak bahagia dengan pernikahannya karena dia masih mencintai Aditya. Dalam keadaan mabuk, Nawab menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Jennifer, bahwa dia yang telah menceritakan tentang orang tua Jia kepada wartawan, sehingga berita itu diterbitkan di koran. Lalu Jennifer memberitahu Jia kejadian yang sebenarnya, bahwa bukan Aditya yang menceritakan tentang orang tuanya. Setelah itu, Jia menemui Aditya yang sedang duduk termenung. Aditya kaget karena tidak seharusnya Jia menemuinya setelah pernikahannya dengan Karan. Di sana Jia minta maaf karena sudah salah menilai Aditya tanpa mendengar penjelasan darinya. Aditya mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Sekarang yang penting dia ingin melihat Jia bahagia setelah menikah dengan Karan. Di sana Jia minta satu kesempatan lagi jika seandainya mereka terlahir kembali supaya dia bisa merasakan kedekatan yang selama ini mereka jalin. Aditya berjanji kalau dia akan selalu mencintai Jia dan juga akan menjaganya. Jia merasa senang mendengar perkataan itu, tapi ternyata Karan tiba-tiba ada di sana yang sudah melihat dan mendengar semuanya. Akhirnya Karan mengetahui kebenarannya kalau selama ini Jia mencintai Aditya dan tidak ada cinta untuknya. Jia berusaha meyakinkan Karan kalau dia mencintainya dan sekarang dia seutuhnya menjadi miliknya. Tapi Karan tidak percaya setelah apa yang ia dengar dan dilihatnya. Setelah itu, Karan menemui Aditya. Di sana Karan mengatakan kalau Aditya beruntung sampai sekarang dia masih hidup, karena biasanya setiap orang yang melawannya akan mati. Karan sangat ingin membunuh Aditya, tapi dia tidak bisa menghilangkan Aditya dari hati Jia. Lalu dia menyuruh Aditya pergi dari sana. Di sisi lain, Sonia juga mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sonia sangat kecewa karena Aditya telah mengkhianatinya. Aditya mengatakan kalau itu memang salahnya, yang sudah terjadi biarlah terjadi, lalu dia pergi. Di luar, Aditya tidak sengaja melihat ada mobil kecelakaan, lalu dia menghampiri mobil itu, dan ternyata di dalamnya ada Jia yang mencoba untuk bunuh diri, karena dia merasa pernikahannya dengan Karan hanya sebagai paksaan, dan dia tidak bisa hidup tanpa Aditya. Jia menyuruh Aditya pergi dari sana, karena dia lebih memilih mati kalau tidak bisa hidup bersama orang yang dicintainya. Tapi Aditya tidak mau pergi dan tetap menyelamatkannya. Dan kejadian itu dilihat oleh banyak orang, termasuk Karan yang juga melihatnya. Di sana Karan baru menyadari betapa mereka saling mencintai. Setelah itu, Aditya menyerahkan Jia kepada Karan lalu dia pergi. Karan yang tahu mereka saling mencintai, lalu dia melepaskan kalung pernikahan mereka. Dan itu artinya Jia sudah bebas dari ikatan pernikahan, dan secara tidak langsung Karan sudah mentalak Jia dan membiarkan Jia menikah dengan pria lain. Setelah itu, Karan menyatukan Jia dengan Aditya, dan film pun berakhir.